Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue ngambil satu cerita lagi. Cerita seorang perempuan yang curhat ke gue lewat DM. Dan dia nyeritain satu perubahan fase dalam kehidupan dirinya begitu. Yang asalnya dulu dia itu memang bisa disebut sebagai orang yang bisa disebut nakal gitu, yang sekarang katanya dia ingin mencoba berubah menjadi lebih baik. Buat lo yang takut kuota lo terkuras di Instagram, lo bisa cek ke YouTube. Lo bisa cek bio Instagram gua, di situ ada link YouTube-nya, lo klik aja dan lo bisa tonton video ini di YouTube. Sebenarnya sih sama aja, kuota tetap terkuras gitu. Buat lo yang masih males buat dengerin cerita ini, lo bisa save dulu di Instagram. Atau jika lo nonton di YouTube, lo bisa klik nonton nanti dulu, biar lo bisa tonton video ini ketika lo memang ada mood untuk nonton video ini. Cerita ini dimulai ketika dia masuk kelas SMP, dimana itu adalah masa-masanya dia sangat nakal, terutama di sekolah. Dan banyak masalah, kejadian yang buruk terjadi di sekolah gara-gara perbuatan dia gitu. Hal-hal yang memang susah untuk dimaafkan lah bisa disebut. Cuman ketika dia mulai masuk SMA, katanya dia udah mulai berpikir kalau dia masih melakukan hal yang seperti itu kayaknya udah gak pantas lah. Dan dia mencoba untuk bertobat supaya nggak melakukan hal yang seperti itu lagi. Cuman masalahnya dia tuh udah bener-bener dicap gitu sebagai orang yang memang seperti itu oleh sekolahnya, terutama teman-temannya juga. Lalu dia curhat bahwa sampai saat ini dia masih dijauhin gitu, seperti dijauhin sama teman-teman yang lain. Ya kecuali sama teman-teman yang memang segrup sama dia gitu dulunya. Bahkan teman-teman yang dulunya segrup sama dia juga agak menjauh karena memang dia udah mulai berubah jadi orang baik gitu. Ya jadi masalahnya gimana cara supaya dia tuh tetap bisa istiqomah, supaya bisa jadi orang yang lebih baik. Karena dengan tuduhan atau kebencian orang-orang terhadap diri dia, kayak dia tuh udah sekali-sekali suka berpikir kalau ngapain sih jadi orang baik kalau misalnya udah kepandang kayak gini dari dulu. Jadi yang pertama dia minta saran supaya bisa terus istiqomah untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan yang kedua, gimana cara mengambil kepercayaan orang lain supaya dia tuh memang benar-benar pengen berubah gitu. Dan ketiga juga dia ingin supaya grupnya yang dulu bisa ikut ke jalan yang lebih baik dengan dia gitu. Ya gitu sih inti ceritanya. Gue akan coba sedikit paparkan apa yang terlintas di pikiran gue, dan mungkin ini juga satu pengalaman yang pernah gue ambil dari pengalaman orang lain, khususnya temen sekolah gue juga gitu, yang memang pernah merasakan hal ini juga. Yang pertama, gimana supaya hati lo tetap bisa terus istiqomah ke dalam jalan yang baik gitu, jadi orang yang lebih baik. Ya lo ingat Allah aja sih sebenarnya, mudah. Karena kalau lo tobat untuk ngejar dunia itu sebenarnya emang susah, dan lo akan lebih mudah berpotensi untuk kembali lagi ke jalan yang buruk emang. Tapi kalau niat tuh ke akhirat,
niat lu ingin mencari keriduan Allah, ingin mencari tobat Allah, gue yakin lu udah gak perlu alasan yang lain. Mau temen lu gini, mau temen lu gitu, kalau niat lu ke Allah ya udah, lu akan terus istiqomah. Karena apa? Karena Allah akan terus menerima tobat orang yang ingin bertobat. Itu malah Allah lebih suka orang yang ingin berubah dari jalan buruk ke jalan yang baik daripada orang yang memang dari dulu udah baik gitu. Allah lebih suka orang yang benar-benar ingin kembali ke jalannya. Jadi yang pertama dari gue sih, coba lurusin niat lu. Apa niat lu tobat itu? Kalau niat lu ke dunia, niat lu ingin supaya teman-teman lu ngelihat kalau lu itu udah berubah, emang bakal efeknya tuh ke diri lu emang kayak gimana ya? Kalau misalnya teman-teman gua nggak pernah percaya ke lu bakal balik lagi ke jalan yang buruk gitu. Tapi kalau lu niatnya ke Allah, dan gua yakinin ke lu nih, Allah tuh bakal menerima tobat orang yang berdosa sebesar apapun, selama memang belum nyampe kiamat gitu kan. Jadi tobat lu bakal tetap diterima, dan insya Allah dosa lu juga bakal berguguran dari dosa-dosa yang pernah lu lakuin, selama lu memang benar-benar tobat. Namanya tobat nasuha. Dan cara tobat nasuha itu gampang. Yang pertama, lu menyesali dosa-dosa yang pernah lu buat dulu, dan gak akan pernah sekali lagi pun melakukan dosa itu. Itu namanya tobat nasuha. Cuma memang agak susah sih meninggalkan sesuatu hal yang memang udah biasa kita lakuin dulu, khususnya hal-hal yang ya perbuatan dosa gitu. Ya sedikit-sedikit aja lah, lu pasti bisa kok. Kalau ya tadi niat lu kembali ke Allah, bukan kembali ke teman-teman lu. Yang kedua, gimana cara ngambil kepercayaan temen lu kalau lu itu benar-benar udah berubah. Dari pengalaman yang pernah gua dapat, khususnya dari temen gua juga, sebenarnya mudah. Ya kasihlah waktu berapa, misalkan sebulan atau seminggu gitu kan, dari lu gak pernah ngelakuin dosa yang pernah lu lakuin dulu, kesalahan yang pernah lu lakuin dulu. Ya insya Allah sih menurut gue bakal, teman-teman lu juga bakal ngerti lah, oh ternyata dia tuh emang benar-benar berubah gitu. Lu tuh udah emang benar-benar berubah gitu selama sebulan ini gitu. Ya jangan sampai juga udah sebulan itu lu ngelakuin kesalahan lagi gitu. Ya walaupun memang sekali-kali memang bakal pernah sih, karena itu namanya manusia, bakal melakukan kesalahan. Karena masalahnya gini, kalau misalnya lu udah sebulan nih udah dapet kepercayaan mereka misalkan, gue sih agak yakin kalau misalnya teman-teman lu gak bakal sepenuhnya benar-benar percaya ke lu. Jadi kalau misalnya udah sebulan itu lu ternyata ngelakuin kesalahan lagi, potensi turun kepercayaan itu lebih besar daripada naiknya kepercayaan ke lu gitu. Ngerti gak? Jadi mereka tuh kalau masalah percaya ke lu naiknya tuh pelan-pelan gitu. Tapi kalau masalah nggak percaya ke lu, kembali nggak percaya itu lebih cepet gitu. Walaupun lu melakukan halnya tuh cuman sekali, misalnya sekali-kalinya lagi lu baru melakukan selama sebulan, tapi kepercayaan orang itu, kepercayaan temen lu mungkin bakal turunnya tuh bener-bener cepet gitu, dan kembali nggak percaya ke lu. Jadi ya cobalah sedikit-sedikit lu terus mencoba untuk lebih baik, dan buktikan ke temen lu bahwa lu itu bener-bener bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Gak peduli lah, coba jangan peduli dulu kalau teman lu percaya atau enggak. Intinya lu berbuat baik karena Allah dan mengharapkan ridho Allah. Sekali lagi, kalau lu berharap temen lu tobat karena temen lu, kedepannya sih menurut gua bakal susah sih untuk lu bisa terus istiqomah dan menumbuhkan kepercayaan temen lu. Gue yakin kalau semua kembali ke Allah, semua bakal enak gitu, semua bakal relax gitu. Ya itu sih, intinya kembali ke Allah dulu, baru lu bakal bisa istiqomah, dan insya Allah juga temen lu bisa percaya ke lu. Yang ketiga, gimana cara ngambil
temen grup yang dulu lu yang sama-sama nakal, supaya bisa ikut ke jalan yang baik dengan lu gitu ya. Yang pertama, lu jangan pernah putusin hubungan dengan mereka, terus deket sama mereka. Dan lu jangan terlalu menampakkan diri lu baik kepada mereka gitu. Jangan langsung melonjak gitu, tiba-tiba lu jadi benar-benar baik ke mereka. Jangan. Seperti biasa aja perlakuan lu ke mereka, seperti biasa. Cuman ya kali-kali ada timbulkan satu kelakuan baik dari diri lu, supaya mereka tuh bisa lihat gitu. Dan lu juga harus buktiin bahwa berbuat baik itu lebih enak daripada berbuat jahat. Karena gue pernah dapat nasihat dari seseorang, kalau orang jahat itu melakukan sesuatu itu gak bakal pernah tenang. Orang jahat itu hatinya gak bakal pernah tenang. Kenapa? Karena memang udah hukum alamnya, kalau misalnya berbuat jahat itu memang bakal dapet hukuman yang gak enak gitu. Makanya hatinya tuh gak bakal pernah tenang selama dia melakukan kejahatan. Coba lu berbuat baik, hati lu tuh lebih tenang gitu. Dan bahkan susah lah untuk resah gitu, pasti tenang lah untuk berbuat baik itu. Apa sih yang salah dari berbuat baik? Cobalah lu buktiin kalau misalnya berbuat baik itu lebih enak gitu, lebih bahagia gitu, lebih enak gitu dibanding lu berbuat jahat gitu. Tapi ya gitu aja sebenarnya, jangan pernah lu putus hubungan dengan mereka, terus aja bergaul dengan mereka seperti lu biasa bergaul dulu sama mereka. Cuman kali-kali lu ajak mereka, cuman jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit lu tampakin perlakuan baik lu. Cuman jangan sampai juga nih ya, gue kasih kunci, jangan sampai juga mereka tahu kalau niat lu itu pengen ngajak mereka kepada kebaikan. Karena kalau misalnya memang mereka udah tahu nih, kalau misalnya wah si ini mah pengen ngajak kita ke jalan yang baik, itu hatinya tuh lebih kayak udah ditutup gitu. Kalau misalnya ada hal baik yang keluar dari lu, mereka tuh nggak bakal dengar gitu, mereka nggak bakal lihat, dan mereka nggak bakal nerima. Jadi ya susah nanti ke depannya gitu caranya. Mungkin jangan mutusin hubungan dengan mereka, bergaullah dengan mereka seperti biasa lu bergaul dengan mereka. Tunjukin perlakuan baik lu sekali-sekali, jangan terus-terusan. Dan mungkin yang terakhir, buktikan kalau melakukan hal yang baik itu lebih enak dibanding lo melakukan hal buruk. Oh ya, satu lagi juga tadi, jangan nampakin niat lo ke mereka bahwa lo ingin merubah mereka gitu, karena mereka akan lebih menerima ketika lo berbuat seperti itu karena udah refleks dari lo gitu, bukan karena memang lu ada niatan merubah mereka. Kayaknya seperti itu aja sih. Mungkin ada saran dari yang lain, silahkan lu komen aja. Karena gue juga gak sebaik-baiknya manusia. Gue bukan ustadz, gue bukan ahli gitu dalam memotivasi, menginspirasi. Gue juga pasti melakukan kesalahan, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam perkataan gue. Tolong benerin juga kalau misalnya ada yang salah. Begitu mungkin sedikit pendapat dan saran dari gue buat lo yang punya masalah yang seperti ini juga, misalkan bukan hanya kepada orang yang curhat tadi. Dan mungkin kalau misalnya lo punya masalah yang lain, bisa lo curhatin ke gue, langsung aja DM, karena gue juga bakal respon lah cerita dari lo. Ya, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue, juga subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa juga kalau misalnya lo suka video ini, like juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.